Istirahat merdeka. Dipersilakan. Siap, terima kasih. Duduk siap. Gerak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai latihan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan latihan rutin seperti biasa. Jangan jadikan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan, tapi jadikan puasa ini sebagai hal untuk kita semakin bersemangat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang semapur. Ada yang tahu apa itu semapur? Semapur itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan berita pada suatu tempat yang jauh menggunakan bendera atau hal sebagainya. Biasanya semapur ini digunakan dalam dunia militer seperti itu. Dengan contoh seperti ini. Saya meminta salah satu dari kalian untuk menebak apa kata yang terbentuk dari gerakan semapur ini. Ya, jarak seperti itu, pramuka. Selanjutnya ada yang bisa memperagakan huruf apa yang bisa digunakan dalam semapur itu dari huruf A sampai N. Mungkin ada yang bisa? Oke, jarak silakan. Ini kan kemana ya? Udah lama belum balik juga. Kita samperin aja yuk ke tempatnya. Yuk, Ayo. yuk. Astagfirullahaladzim, Ken. Orang-orang lagi pada latihan, lu mana pada minum di bulan puasa ini? Gak boleh, Ken. Ingat ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingat, dalam dasar dharma juga ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu adalah menjalani segala perintahnya dan meninggalkan segala. Iya, maaf ya Ki. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti jangan lupa diganti ya di bulan yang akan datang, di luar bulan Ramadan nih. Sekarang kita latihan lagi yuk ke bawah. Yuk. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pramuka Seman 3 Depok mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bulan di sana apa sama purnama? Adakah bintang temani malamnya seperti malamku? Bulan, apa dia rasa rindu yang sama? Hangat cinta dari langit senja hingga kita berjumpa. Jauh jarak pisahkan kita untuk rindu sendiri. Dan bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu, bersabarlah sampai temu dapat restu dari waktu. Jarak memaksa kita untuk terpisah di sini, sepi sendiri. Dan bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu, sampai temu dapat restu waktu. Dan bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu, bersabarlah sampai temu dapat restu dari waktu. Mungkin berpisah, saat ini kita bersama. Dong cinta dan doa bukan selalu meminta satu restu dari waktu. Kita kan bersama, izinkan waktu peluk cintaku. Kita bertemu pada restu. Dan bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu, bersabarlah sampai temu dapat restu dari waktu. Dan bila memang tak bisa tanpa layar genggam tanganmu, bersabarlah sampai temu dapat restu dari waktu. Kami, keluarga besar Paskibra SMA Negeri 3 Kota Depok, mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Nah, teman-teman, kalian semua sudah lihat kan video sebelumnya tentang demo ekskul, dua ekskul yaitu Pramuka dan Paskibra. Jika kalian perhatikan kedua ekskul tersebut, ada beberapa kesamaan yang diajarkan oleh ekskul tersebut. Salah satunya adalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melakukan segala hal, tentunya kita harus bersikap disiplin. Hal ini sangat diperlukan karena akan bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sifat disiplin, segala aktivitas dan urusan yang kita lakukan akan berjalan dengan lancar dan efisien. Disiplinan juga akan membantu kita dalam proses belajar mengajar, sehingga berjalan lebih baik. Islam adalah agama yang mengajarkan banyak hal, terutama dalam bidang kedisiplinan. Nah, salah satu contohnya adalah pembagian waktu sholat, yang dimana apabila kita melewatkan waktu tersebut dan kita melakukan sholat yang sudah dilewatkan waktunya, maka sholat kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada dalam sunnah Rasulullah SAW yang mengajarkan bahwa kita sebagai umatnya untuk beribadah dengan tertib. Ada korelasi yang jelas bahwa tertibnya ibadah itu apabila dilaksanakan dengan baik akan membantu seorang untuk tertib dalam urusan dan kehidupannya. Agar bisa tertib, maka dibutuhkanlah sikap disiplin agar kita bisa mentaati segala aturan yang telah diberikan. Dengan kata lain, hikmahnya tertib dalam ibadah akan tercermin pula oleh orang-orang mukmin yang akan selalu disiplin dalam urusannya. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Jika di antara kamu berkelainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman terhadap Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akhirnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dimana taat kepada Tuhan itu juga termasuk sebagai salah satu perilaku disiplin. Disiplin juga memiliki arti bahwa kita itu harus taat kepada perintah pemimpin, mempunyai kontrol waktu yang sangat kuat, menjalankan amanah yang telah diberikan, dan bersungguh-sungguh dengan bidang keahlian yang kita tekuni. Islam mengajarkan kita untuk benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, karena akan membantu kita dalam mengembangkan masyarakat sosial menjadi lebih baik, terutama sesuai dengan ajaran Islam. Seperti contohnya adalah pada kisah Muhammad Al-Fatih. Beliau merupakan penakluk Konstantinopel yang bisa dibilang usianya masih sangat muda. Beliau merupakan seseorang yang sangat disiplin dalam salah satunya dalam beribadah dan dalam belajar, yang dimana dia hampir tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya. Karena sifat disiplin beliau itulah yang membuat pribadi beliau menjadi pribadi yang mulia serta berwawasan luas, sehingga beliau mampu dalam proses penaklukan Konstantinopel. Lalu ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan apabila kita memiliki sikap disiplin. Yang pertama adalah disiplin merupakan bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, taat kepada Allah merupakan salah satu sikap disiplin. Hal ini dijelaskan kembali pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, serta ulil amri di antara kalian. Lalu yang kedua adalah terhindar dari sifat lalai. Nah, apabila kita disiplin, maka tentunya kita akan memanage serta mengusahakan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Dengan begini, otomatis kita akan terbiasa untuk tidak pernah menunda-nunda tugas atau apapun yang telah diberikan kepada kita. Imam Ali radhiyallahu an berkata, dalam suatu hari kita membagi waktu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menafkahi keluarga, lalu yang kedua adalah beribadah kepada Allah, dan yang ketiga adalah untuk urusan-urusan pribadi. Nah, seperti yang pepatah juga bilang, time is money, ya artinya waktu adalah uang. Nah, uang tersebut merupakan aset penting dalam kehidupan. Sehingga apabila uang adalah waktu dan waktu adalah uang, berarti waktu merupakan aset penting juga bagi kehidupan kita. Ya, lalu keutamaan yang ketiga adalah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita dari segala urusan. Apabila kita disiplin, tentunya apabila konsisten akan merujuk kita kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi kita jalan keluar dari segala kesulitan dan urusan yang kita hadapi. Hal ini juga dijelaskan pada surah At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Nah, di sini dijelaskan apabila kita bertakwa, maka Allah akan memberikan kita jalan keluar. Seperti yang dicontohkan pada kisah Muhammad Al-Fatih. Di masa perang, tentunya akan ada kesulitan dan perlawanan yang sulit untuk dihindari. Nah, Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu bukti bahwa orang yang bertakwa tentunya bisa menaklukkan segala rintangan-rintangan yang bahkan sulit atau mustahil dihadapi. Lalu, keutamaan yang keempat adalah mendapat rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, sekali lagi, apabila kita disiplin, tentunya kita akan membuat diri kita menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila bertakwa, kita juga akan diberikan oleh Allah rizki dari arah yang tidak terduga. Hal ini juga dijelaskan pada surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dia akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Lalu yang terakhir adalah hidup menjadi lebih tenang. Nah, apabila kita disiplin, tentunya sesuai dengan poin-poin yang sebelumnya, kita akan terhindar dari sifat lalai, dan kita juga selalu memanage tugas-tugas kita, memanage urusan-urusan kita, sehingga tidak ada yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Walaupun ada, tetapi sudah kita antisipasi, sehingga urusan-urusan yang ada dalam hidup kita akan mudah terselesaikan dan tidak membuat diri kita stres. Nah, kalau bagi pelajar itu tentunya contohnya adalah tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau kita sering menunda-nunda tugas, tentunya kita akan menjadi stres karena tugas itu menumpuk dan bisa jadi sudah dekat dengan deadline. Nah, oleh karena itu, disiplin itulah yang membuat kita bisa manage tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sehingga kita bisa tenang dengan tugas-tugas yang diberikan karena sudah kita lakukan sebelumnya. Kesimpulan dari tausiah berikut ini adalah kedisiplinan merupakan salah satu sikap yang penting dilakukan agar pribadi kita menjadi lebih baik. Nah, disiplin ini dapat kita aplikasikan di mana saja dan kapan saja. Kalau untuk contohnya, apabila dilakukan dalam lingkungan sekolah adalah mengerjakan tugas-tugas, masuk sekolah tepat waktu, dan selalu absensi sesuai dengan waktunya. Nah, apabila kita selalu menerapkan nilai-nilai ini,
kita akan terbiasa untuk bersikap disiplin yang akan membantu kita lebih baik di masa depan. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.